Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, apa kabar nih semuanya? Tentunya kalian semua masih semangat kan untuk terus selalu menuntut ilmu? Yuk, kali ini kita akan belajar bersama Bapak, yaitu bersama Bapak Abdul Halim, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karanggembang, Babat, Lamongan. Anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi utama yakni indahnya saling menghormati dalam keberagaman. Nah, sesuai dengan kebiasaan baik kita, sebelum belajar tak lupa kita membaca doa sebelum belajar ya. Dengan harapan semoga Allah membuka dan memberikan beberapa pemahaman kepada kita. Yuk, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami rindu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang hebat, dalam pembelajaran materi kali ini, Pak Halim harapkan anak-anak dapat memperhatikan pembahasan dari Pak Halim agar capaian pembelajaran kita dapat tercapai. Apa saja nih capaian pembelajarannya? Nah, pada halaman Al-Quran dan hadis serta akhlak, peserta didik dapat memahami tentang perintah saling menghormati dalam keberagaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang dimaksud dengan sunnatullah. Peserta didik dapat memahami akhlak mulia terhadap Allah, sesama manusia, dan juga alam sekitarnya. Selanjutnya, alur dari tujuan pembelajaran kita ini diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sebuah sunnatullah agar saling mengenal. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan sikap menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh ajaran kebaikan di setiap agama. Nah, anak-anakku semuanya yang hebat, soleh dan solehah. Dari capaian dan tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi, dapat kebayangkan apa ya keragaman sebagai sunatullah itu? Lalu, apa saja ya ajaran-ajaran kebaikan yang dapat kita praktekkan agar bisa berperilaku menghormati sesama? Coba kalian amati gambar berikut, anak-anak. Kira-kira dari gambar yang kalian amati, gambar apa saja nih yang dapat kalian tangkap? Nah, benar sekali. Di gambar tersebut, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan antar umat manusia satu dengan lainnya. Ada seorang petani, ada juga Pak Ustadz, ada juga pemimpin dari agama-agama yang lain. Bahkan ada pula orang-orang yang berpakaian adat istiadat dari berbagai daerah.
Nah, itulah contoh-contoh dari isi keragaman dunia. Di dunia ini terdapat banyak sekali keragaman, terdiri dari beraneka ragam negara, warna kulit, tinggi badan, dan hal itu merupakan sunatullah yang harus kita terima. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kira-kira apa itu keragaman? Ayo, apa ya kira-kira? Nah, ini nih, keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri telah berfirman kepada Nabi Muhammad yang mengenai tentang keberagaman, tepatnya ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, jadi anak-anakku yang hebat, soleh dan solehah, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, Allah menciptakan kita manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu, dijadikanlah manusia berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya agar kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dari seluruh manusia yang ada, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia-manusia yang paling bertakwa, yakni manusia-manusia yang selalu taat menjalani perintah Allah dan juga taat menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi, anak-anakku yang hebat, contoh kecil nih, di negara kita, banyak kita jumpai bermacam-macam suku. Ya. Nah, coba ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, Bugis, Dayak, dan lain-lainnya. Hal itu merupakan sunatullah yang juga tidak bisa kita hindari. Nah, ada juga nih keberagaman yang bisa kita jumpai melalui perbedaan agama, sesuai dengan gambar yang ada di hadapan kalian.
Contohnya, di Indonesia juga terdapat banyak agama. Contoh, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan lain sebagainya. Hal itu juga merupakan sunatullah yang harus kita hormati. Pak, mengapa sih kita harus menghargai keberagaman? Nah, ini nih yang biasa timbul di benak kita. Jadi, kita harus menghargai keberagaman. Karena yang pertama, agar tercipta persatuan dan kesatuan. Yang kedua, agar hidup rukun dan juga damai. Yang ketiga, agar tidak terjadi pertengkaran. Dan yang keempat, agar dapat saling belajar dan menghormati perbedaan. Bagaimana sih contoh sikap menghargai dalam keberagaman? Contohnya, yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan suku atau ras. Dan yang ketiga, mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, menghargai budaya dan adat istiadat dari daerah lain. Kebaikan selalu diajarkan oleh setiap agama di Indonesia. Semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling menghormati, saling lemah lembut, saling cinta damai, dan lain-lain. Kebaikan dalam Islam juga disebut akhlak mulia. Berbuat baik adalah pokok dari ajaran agama Islam. Contoh macam-macam akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah. Contohnya, sholat. Contohnya, mengerjakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang kedua, akhlak mulia kepada sesama. Contohnya, lemah lembut, kasih sayang, menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, akhlak mulia kepada alam semesta. Contohnya, mengasihi hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anakku yang hebat dan soleh-solehah. Berikut tadi penjelasan dari Pak Halim tentang indahnya saling menghormati dalam keberagaman. Semoga anak-anakku dan kita semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Jika ada orang jatuh, maka tolonglah tanpa melihat agamanya. Jika ada orang tersesat, maka bantulah tanpa melihat sukunya. Akhir kata dari Pak Halim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.